Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi FITB ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 509 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 12, aplikasi SAR untuk eksplorasi geotermal, segmen 1, peranan SAR dalam bidang geotermal. Penginderaan jauh SAR atau Synthetic Aperture Radar memiliki kemampuan penembusan lapisan lebih baik dari citra optis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendeteksian target yang terkait dengan sistem geotermal, baik pada tahapan eksplorasi maupun pada tahapan eksploitasi. Dalam tahapan eksplorasi, data citra dari sensor SAR dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Pertama, pendeteksian batas-batas manifestasi permukaan geotermal berdasarkan parameter fisis yang dapat diturunkan dari data intensitas hamburan balik SAR polarimetrik seperti kekasaran permukaan, konstanta dielektrik maupun magnetik batuan. Selain itu, citra SAR juga bisa digunakan untuk mengestimasi zona permeabilitas di permukaan berdasarkan kerapatan kelurusan dari dua arah observasi SAR yang berbeda. Penelitian lanjut mengenai penggunaan data intensitas SAR terus dikembangkan untuk memperkirakan kondisi fisis permukaan, misalnya terkait dengan nilai dielektrik, magnetik, dan temperatur permukaan yang terjadi pada zona manifestasi permukaan geotermal. Dalam tahapan eksploitasi, data citra SAR secara temporal lebih banyak digunakan, misalnya untuk monitoring permukaan yang terkait dengan dinamika yang terjadi di bawah permukaan akibat adanya proses ekstraksi uap panas dari reservoir. Adanya perubahan tekanan akibat ekstraksi uap maupun injeksi air permukaan ke dalam reservoir tersemin di permukaan dalam bentuk deformasi, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Informasi dari deformasi ini sangat penting untuk memonitor kondisi bawah permukaan serta kemungkinan bahaya yang ditimbulkan akibat perubahan yang berlebihan yang terjadi di bawah permukaan tersebut. Karena perubahan volume dan tekanan yang kecil terjadi di suatu lapangan eksploitasi geotermal, maka diperlukan metode yang sangat akurat untuk mengukur deformasi yang sangat kecil di permukaan. Metode umum yang cukup akurat untuk menghitung deformasi permukaan dengan resolusi tinggi umumnya menggunakan survei GPS atau Global Positioning System Geodetic. Meskipun demikian, pengukuran geodesi GPS berbasis titik ukur, sehingga untuk mengukur deformasi daerah yang cukup luas akan memerlukan waktu dan tenaga. Metode lainnya adalah metode interferometric SAR atau INSAR yang dikombinasikan dengan GPS geodetik maupun mampu memberikan informasi deformasi permukaan pada skala milimeter untuk area yang sangat luas dengan waktu yang jauh lebih cepat dari pengukuran lapangan. Berikut dijelaskan mengenai karakteristik pengukuran deformasi menggunakan metode geodesi GPS dan metode interferometric SAR atau INSAR. Untuk metode geodesi GPS, pengukuran deformasi permukaan dilakukan berbasis titik ukur. Menggunakan metode ini, perubahan permukaan tanah baik naik ataupun turun pada skala submilimeter dapat dihitung dengan akurat. Tetapi, metode ini memiliki keterbatasan dalam teknis pengoperasian lapangan di mana luas area membatasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran, sehingga diperlukan waktu dan tenaga yang banyak. Sedangkan untuk pengukuran metode INSAR, pengukuran deformasi dilakukan berdasarkan beda fase gelombang yang diterima sensor dari dua waktu akuisisi yang berbeda, atau waktu yang sama untuk sensor yang melakukan observasi secara tandem. Beda fase tersebut kemudian dikoreksi oleh faktor geodesis faktor gerak satelit, perlambatan gelombang di atmosfer, dan topografi untuk mendapatkan deformasi permukaan dengan resolusi milimeter. Metode ini mampu melakukan pengukuran deformasi untuk area yang luas, tetapi perlu ketelitian dari gangguan signal deformasi. Sehingga kombinasi dua metode tersebut sering digunakan untuk menganalisis deformasi permukaan secara luas.
Demikian penginderaan jauh geologi topik 12 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.